Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biṭaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Wa ya qaumi, dan berkata Nabi Nuh alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala, aku tidak meminta harta sedikit pun padamu atasnya. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah aku meminta upah kecuali atas Allah. Wa ma ana biṭaridil ladzina amanu, dan tidaklah aku akan mengusir orang-orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka akan menemui Rabb mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, tapi aku justru melihatmu sebagai kaum yang bodoh. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, may yansuruni minallah, siapa yang akan menolongku dari Allah, in taradtuhum, jika aku mengusir mereka. Afala tadhakkarun, maka apakah kamu tidak dapat mengingat walaupun sedikit? Hadirin, seperti biasa, hal pertama yang kita lihat dulu adalah munasabah, keterkaitan ayat 29 sampai 30 surat Hud tadi dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Hadirin, khususnya tampak dalam ayat 27 dan 28. Di dalam ayat itu digambarkan oleh Allah, diceritakan kembali oleh Allah penolakan pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh alaihi salam terhadap ajakan Nabi Nuh. Nampak dalam ayat sebelumnya lagi bagaimana Nabi Nuh mengingatkan, mengajak mereka, alla ta'budu illallah, janganlah kamu sembah selain Allah. Karena kalau kita hubungkan dengan surat Nuh ayat 23, tampak ternyata kaum Nabi Nuh alaihi salam menyembah patung-patung orang-orang soleh yang telah wafat. Ada orang soleh di antara mereka yang wafat lalu dibuat patungnya, patung ini yang mereka sembah. Alias mereka terjebak dalam pemujaan berlebihan pada manusia sehingga justru menyembah patung-patung orang soleh yang telah wafat. Nah hadirin, pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh alaihissalam menolak ajakan Nabi Nuh, tampak dalam ayat 27-nya. Di antara alasan mereka, pertama tampak bagi mereka Nabi Nuh itu cuma manusia biasa seperti mereka. Seakan-akan apa alasan kau hai Nuh mengajak kami meninggalkan penyembahan-penyembahan kami? Engkau kan cuma manusia biasa seperti kami. Tampaknya hadirin, mereka menginginkan yang jadi Rasul Allah itu bukan manusia biasa. Kalau kita runut ayat setelah ini, justru mereka tampaknya juga menginginkan Rasul Allah itu adalah malaikat. Padahal beruntung dan bersyukur kita seharusnya yang jadi Rasul Allah itu manusia, bukan malaikat. Kenapa? Karena kita sebagai manusia butuh panduan menjalani hidup sebagai manusia. Dan bukankah panduan yang terbaik itu justru dicontohkan oleh juga manusia? Karena manusia beda dengan malaikat.
Bukankah hadirin kita manusia butuh makan, butuh tidur, butuh berumah tangga segala macam, beda dengan malaikat. Apa jadinya kalau kita meniru, mencontoh yang tidak pernah melakukannya? Sayang Allah pada kita manusia, yang jadi Rasul Allah itu adalah manusia, bukan malaikat. Contoh sederhana hadirin, kita butuh sekedar contoh sederhana cara tidur. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, dan beliau juga manusia biasa, mencontohkan cara tidur miring ke kanan menghadap kiblat? Hormati Allah, kita butuh ini. Andai kata kita miring tidur ke kiri, bukankah kata para ahli organ-organ di dalam tubuh kita banyak berada di sebelah kiri, terhimpit nanti. Siapa mencontohkan ini? Rasul Allah. Rasul Allah itu manusia. Bersyukur harusnya Rasul Allah itu manusia. Tapi ini yang mereka tolak. Alasan pemuka kaum Nabi Nuh menolak ajakan Nabi Nuh karena Nabi Nuh cuma manusia biasa. Tidak hanya itu alasan mereka. Alasan mereka berikutnya nampak bagi mereka pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanyalah aradiluna badiyar ra'i. Hanya orang-orang hina dina di antara kami, lagi bodoh sehingga mudah lekas percaya. Ini versi mereka. Yang mengikuti engkau wahai Nuh hanya orang hina dina di antara kami, hanya orang bodoh sehingga mudah lekas percaya. Artinya kalau engkau menginginkan kami juga mengikut engkau, bukankah itu berarti engkau ingin mempersamakan kami dengan mereka orang hina dina? Ini alasan mereka. Tidak mau dipersamakan dengan orang-orang yang menurut mereka hina dina, miskin, rakyat jelata. Karena versi mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kebenaran ditolak hanya karena tidak ingin status mereka disamakan oleh yang menurut mereka orang hina dina. Ini sebuah kebodohan fatal. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah. Rupanya hadirin bukan perkara baru lagi. Ada orang mengingkari kebenaran hanya karena tak mau dipersamakan statusnya dengan orang lain yang juga menerima kebenaran yang sama. Padahal bisa saja orang hina dina, orang miskin, bukan karena mereka malas bekerja. Ada orang menjadi miskin justru karena hasil penindasan sistem yang membuat mereka menjadi miskin. Tapi mereka tidak mau. Ini di antara alasan mereka. Hadirin, ayat yang kita baca tadi menggambarkan respon Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau ditolak oleh pemuka-pemuka kaum beliau. Yang kita catat, yang menolak itu digambarkan oleh ayat pemuka-pemuka. Ini sekaligus menunjukkan pemuka-pemuka masyarakat menggambarkan keadaan masyarakatnya, karena mereka dapat mempengaruhi masyarakat. Bila baik pemukanya, mudah-mudahan baik masyarakatnya. Bila rusak, busuk pemuka-pemukanya, tentu hadirin bisa tergambar keadaan masyarakatnya. Ikan busuk itu mulainya dari kepala. Mati Allah, ikan busuk itu mulainya dari kepala. Pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh yang menolak. Coba kita simak respon Nabi Nuh. Rahmati Allah. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Wa ya qaumi, wahai kaumku, kamu tolak aku sebagai Rasul Allah, kamu tolak ajakan-ajakanku dengan alasan-alasan tadi. Ketahuilah, wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta harta sedikit pun padamu. Ketika aku sampaikan kebenaran ini, aku tidak punya kepentingan sedikit pun padamu. Karena kalau aku punya kepentingan, berarti aku pembohong sebagaimana tuduhanmu. Karena mereka juga menuduh Nabi Nuh pembohong. Karena bukankah hadirin, pembohong itu biasanya berbohong karena punya kepentingan. Nabi Nuh menegaskan, la as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta harta sedikit pun padamu. Aku menyampaikan ini bukan karena berharap padamu. Karena kalau aku berharap padamu, bisa saja membuat aku menjadikan yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Tidak, aku tidak punya kepentingan sedikit pun padamu. Ini tetap kusampaikan, sehingga jangan kamu anggap aku berbohong. Hadirin,
ungkapan Nabi Nuh alaihi salam ini juga mengingatkan kita pada sikap tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diminta menghentikan syiar Islam. Sehingga apa ungkapan beliau? Andai kata matahari diletakkan sebelah kanan, bulan sebelah kiri, takkan dihentikan penyiaran Islam, atau aku sendiri yang binasa, kata Nabi. Karena Rasul-Rasul Allah menyampaikan kebenaran, tidak punya kepentingan kepada kaumnya. Beda dengan orang-orang yang menyuarakan kebenaran tapi punya kepentingan. Sebelum dapat kursi dia berteriak, berkoar-koar, tegakkan keadilan, perhatikan rakyat kecil. Bahkan kalau perlu dia akan banyak membaca ayat kursi. Tapi setelah kursi didapatkan, keadilan tetap tidak tegak, kebenaran tetap tidak muncul, kursi didapatkan, bahkan mungkin ayatnya dihilangkan. Ini berbahaya orang-orang yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan berdasarkan kepentingan, tidak dengan nabi-nabi Allah. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala, aku tidak meminta harta sedikit pun padamu, sehingga jangan tuduh aku dengan tuduhan kamu di antara sebagai berbohong tadi. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah aku meminta upah kecuali atas Allah. Biarlah Allah memberikan upah padaku, karena aku tidak punya kepentingan dengan kamu. Ini tetap kusampaikan. Menarik Bapak Ibu, tidak digambarkan apa upah yang diharapkan dari Allah oleh Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun upah ini bisa bermakna harta, tapi tidak digambarkan. Ini sekaligus menunjukkan pada kita upah dari Allah itu bisa beragam. Mungkin berupa harta, mungkin berupa ketenangan hidup, mungkin berupa orang-orang baik yang mengitari langkah kita. Banyak upah dari Allah, walaupun bisa saja berupa harta. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah aku minta upah kecuali atas Allah. Kalau begitu jangan katakan aku berbohong. Kenapa? Aku tidak punya kepentingan denganmu, tidak punya kepentingan dengan hartamu. Biarlah upah itu dari Allah. Hadirin, bukankah kalau upah itu dari Allah, ini pertanda yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam adalah baik dan bermanfaat. Seharusnya masyarakat kaum beliau yang memberikan upah itu, seharusnya. Kenapa? Mereka mendapatkan manfaat kebaikan dari perbuatan Nabi Nuh alaihi salam. Seharusnya. Tapi Nabi Nuh tetap mengisyaratkan in ajriya illa 'ala Allah. Begitu pentingnya menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan tanpa disertai kepentingan-kepentingan busuk di belakangnya. Mukmin, bukankah sebagai kita sebagai mukmin harus menyadari ini? Hati-hati dengan orang-orang atau kelompok orang-orang yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan sebelum mendapatkan kursi. Jangan masuk dalam lubang yang sama kedua kali. In ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan tidaklah aku akan mengusir orang-orang yang beriman walau keimanan mereka belum kokoh. Tidak. Kamu katakan pengikut-pengikutku hanya orang hina dina, hanya orang miskin, orang-orang bodoh yang lekas percaya, sehingga kamu enggan menerima kebenaran karena tidak mau dipersamakan dengan mereka status kamu. Kalau begitu seakan ungkapan kamu mengajarkan baru kamu beriman kalau aku usir mereka. Tidak, wa ma ana bitaridil ladzina amanu, tidaklah aku akan mengusir orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina dina karena menurut kamu mereka hina dina. Ketahuilah innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka pasti akan menemui Rabb mereka yang akan memberikan keadilan. Bisa saja sebenarnya merekalah orang yang mulia. Apa alasanku mengusir mereka? Hanya karena berharap kamu menerima ajakanku? Tidak. Aku tak akan mengusir orang-orang yang beriman. Walakinni arakum qauman tajahalun, tetapi aku justru melihat kamu wahai pemuka-pemuka qauman tajahalun. Aku melihat kamu justru sebagai kaum yang bodoh. Kamu yang bodoh sebenarnya. Kamu tolak kebenaran dengan alasan yang dibuat-buat tadi. Kamu yang bodoh. Hadirin Bapak Ibu, sampai ayat ini membuat kita menggarisbawahi ternyata ukuran bodoh pintar seseorang, ukuran benar salah seseorang, ukuran hina mulia seseorang atau sekelompok orang tidak ditentukan oleh panjang titelnya,
Tidak ditentukan oleh banyak uangnya, tidak ditentukan oleh tinggi pangkat jabatannya, tidak ditentukan oleh banyak pengikutnya. Ternyata bodoh tidaknya seseorang ditentukan oleh menerima kebenaran atau menolak kebenaran. Menang kalah itu bukan tentang siapa yang diagung-agungkan, karena bisa saja ada orang menang karena dimenang-menangkan, ada orang kalah karena dikalah-kalahkan. Justru terletak siapa yang tetap memihak kebenaran. Walakinni arakum qauman tajhalun. Dilanjutkan oleh Nabi Nuh, wa ya qaumi, wahai kaumku, kamu menginginkan aku mengusir mereka orang beriman hanya karena menurut kamu mereka orang hina dina. Mayansurni minallah in tarattuhum. Siapa yang akan menolongku dari siksa Allah jika aku mengusir mereka? Ketahuilah siksa Allah akan jatuh kalau aku mengusir mereka. Karena apalagi mereka orang memegang kebenaran, beriman. Kenapa? Itu berarti zalim. Zalim pasti mengundang siksa Allah. Siksa Allah jatuh, siapa yang akan menolongku dari siksa Allah? Afala tadakkarun. Apakah kamu tidak mau mengingat ini walaupun sedikit? Kemana otakmu? Hadirin, ungkapan Nabi Nuh yang kita baca dalam ayat 30 ini betul-betul mengingatkan kita, kalau begitu jangan pernah sekali-kali menzolimi orang, apalagi mengusir mereka hanya karena mereka memihak kebenaran, karena itu sebuah kezoliman. Ingat kita pesan Rasul, doa orang yang dizolimi itu dahsyat. Salatu da'awat, ada 3 doa kata Rasul, mustajabatul lahun, 3 doa ini mustajab, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa musafir. Yang ketiga, da'watul walidaini ala waladihima, doa kedua orang tua atas anaknya. Jangan pernah bermain-main dengan doa orang yang dizolimi. Kalau tidak ingin didoakan buruk oleh orang yang dizolimi, jangan pernah menzolimi orang hanya karena menurut kita tak bisa dipersamakan dengan mereka. Mereka orang hina dina menerima kebenaran, haruskah kita juga mengikut mereka? Jangan. Hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Wahai siapapun yang diberikan amanah menjadi pemimpin, berhati-hatilah bila rakyat terzolimi. Sekian banyak rakyat, hati-hati dengan doa mereka yang dizolimi. Bahkan jangankan urusan yang besar itu, hadirin, sekedar hutang piutang saja. Hadis Rasul riwayat Imam Muslim juga mengingatkan, matalul ghani zulmun, penundaan pembayaran hutang oleh yang telah mampu membayarnya zalim. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.